Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Farizuli Adifah. Pada video kali ini saya ingin menyetorkan praktek ibadah yang ke-10, yang mana penugasan pada praktek ibadah yang ke-10 ini yakni khutbah mengenai kemerdekaan. Oke, langsung saja kita ke video khutbah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahi wal qail fi muhkam kitabih, laqad kana li sab'in fi maskanihim ayatun jannatani an yamini wa shimal, kulu min rizqi rabbikum washkuru la baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-ayat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapanpun dan dimanapun kita berada, serta dalam keadaan sesulit apapun dan dalam kondisi yang bagaimanapun, dengan cara melaksanakan segenap kewajiban dan juga menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita telah melampaui atau telah melalui hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Kemerdekaan Indonesia bukanlah pemberian dari siapapun, bukan pula hadiah dari penjajah, juga tidak dibantu oleh negara manapun. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa ini murni adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diikhtiarkan melalui perjuangan berdarah-darah serta pengorbanan nyawa dan harta dari para pendahulu kita. Sungguh benar apa yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia adalah atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Para pahlawan dan pejuang kemerdekaan yang mengerahkan daya upaya dan ikhtiar, dan Allah lah pejuang kemerdekaan yang mengerahkan daya, dan Allah lah yang menentukan dan memberikan kemenangan. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allah yang menghendaki terjadi segala sesuatu. Allah lah yang mencurahkan dan menganugerahkan rahmat kemerdekaan kepada kita semua. Wa hazamul ahzaba wahdah. Allah sendirian yang mengalahkan semua musuh. Alhamdulillah, ikhtiar para pendahulu kita diiringi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemenangan dan kemerdekaan pada akhirnya dapat diraih. Mudah-mudahan para pahlawan yang telah berjuang untuk Islam dan juga Indonesia di bumi Nusantara yang telah gugur mendahului kita memperoleh balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemerdekaan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan nikmat bagi kita semua. Jika kita terus bersyukur atas nikmat kemerdekaan dan juga nikmat Allah lainnya, maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmatnya sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran. La in syakartum, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Surah Ibrahim ayat 7. Artinya, sesungguhnya jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat pada kalian. Tetapi jika kalian mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Mensyukuri nikmat adalah dengan tidak menggunakannya dalam bermaksiat kepada Allah. Kita syukuri nikmat kemerdekaan ini dengan melakukan berbagai kebaikan dan kebaikan dan berbuat baik kepada orang lain. Kita syukuri kemerdekaan ini dengan melaksanakan semua kewajiban
dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lakukan tugas dan kewajiban kita sebagai ayah, ibu, anak, sebagai suami, istri, sebagai guru, murid, sebagai pejabat, rakyat, sebagai orang yang hidup bertetangga, sebagai orang yang hidup bermasyarakat, dan juga sebagai orang yang hidup berdampingan dengan umat beragama. Jika masing-masing dari kita telah mengetahui, memahami dan melakukan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya, maka negara ini akan senantiasa aman dan sentosa. Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, kemerdekaan adalah nikmat yang menjadikan kita terbebas dari berbagai belenggu. Nikmat kemerdekaan adalah pintu yang membuka nikmat-nikmat yang lainnya. Dengan nikmat kemerdekaan, kita dapat merasakan nikmatnya beribadah dengan leluasa. Dengan nikmat kemerdekaan, kita dapat merasa nikmatnya belajar dan mengajar. Dengan nikmat kemerdekaan pula, kita dapat menikmati kebersamaan kita sebagai saudara-saudara seagama, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dan dengan nikmat kemerdekaan, kita bisa membangun negeri ini secara bersama-sama. Oleh karena itu, kita rawat dan lestarikan nikmat kemerdekaan ini sebaik-baiknya. Jangan sampai nikmat yang agung ini terlepas dari kita. Bagaimana cara merawat dan melestarikannya? Dengan cara terus-menerus membangun negeri ini dan memperbaikinya. Kita mulai dengan membangun dan memperbaiki diri, keluarga kita. Lalu meluas ke masyarakat. Ibarat sebuah bangunan, maka Indonesia terdiri dari banyak sekali batu bata dan komponen-komponen lainnya. Kita dan keluarga kita adalah salah satu dari baru bata negeri ini. Jika semua batu bata dan komponen lainnya baik dan kuat, maka bangunan negeri ini akan kuat. Sebaliknya, jika ada satu saja atau beberapa batu bata yang rapuh, maka bisa jadi hal itu akan berakibat rapuhnya bangunan seluruh negeri. Bahkan bisa menjadikan seluruh bangunan menjadi runtuh. Hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negeri ini tidak hanya berupa wilayah geografis, yaitu tanah, air, dan udara semata. Tapi lebih dari itu, negeri ini juga mencakup manusia yang merupakan penduduk negeri, yang di tangan mereka lah nasib negeri ini akan seperti apa. Oleh karena itu, kita utamakan membangun manusia daripada membangun yang lain. Karena sendi dan tiang penyangga dari bangunan negeri ini akan seperti apa. Oleh karena itu, utamakan membangun manusia daripada membangun lain, karena sendi dan tiang penyangga dari bangunan negeri ini tiada lain adalah akhlakul karimah. Lalu apa gerangan fondasi dari bangunan negeri ini? Fondasinya adalah paham dan haluan yang moderat. Ya, paham dan haluan yang moderat dalam politik, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Terutama paham, pandangan yang haluan yang moderat dalam keagamaan. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Islam memerintahkan kita agar berpaham moderat atau wasatiyah, tidak hulu atau melampaui batas yang digariskan Islam, dan tidak taksir ceroboh sehingga tidak sampai pada batas yang digariskan Islam. Tidak ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri. Paham keagamaan yang moderat adalah paham yang diajarkan dan disampaikan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan diyakini oleh mayoritas umat Islam dari masa ke masa. Paham inilah yang harus selalu kita junjung tinggi jika kita ingin membangun negeri ini. Karena fakta sejarah membuktikan bahwa pemikiran dan paham yang hulu, taksir, dan ekstrem telah memporak-porandakan dan meluluhlantakan berbagai negara. Contoh konkretnya di masa sekarang adalah Irak, Suriah, Afghanistan, dan lain-lain. Jangan sampai Indonesia menjadi Irak dan atau Suriah. Kedua, paham takfir syumuli atau pengafiran menyeluruh kepada semua orang yang tidak sepaham. Paham pengafiran terhadap pemerintah, tidak berhukum dengan hukum Islam dan menuju dengan taghut. Paham pengafiran dan pemusyrikan terhadap para pelaku tabarruk, tawassul, peringatan maulidun nabi dan ziarah makam para nabi dan wali. Semua itu
telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di berbagai belahan dunia. Hal itu juga telah merenggut kemerdekaan dari banyak orang. Akibat paham-paham ekstrem tersebut, banyak orang yang tidak bisa lagi menikmati kebebasan dan kemerdekaan dalam banyak hal. Lebih-lebih lagi, apabila paham dan pemikiran ekstrem tersebut dituangkan dalam aksi-aksi pengeboman, perusakan fasilitas umum dan pembunuhan serta penyembelihan orang-orang yang dianggap musyrik dan kafir. Hadirin sholat Jumat rahimakumullah. Jika kita mencintai negeri ini, jika kita cinta tanah air ini, maka buktikan cinta itu. Jangan hanya cinta yang terucap dari bibir saja, tapi cinta yang benar-benar cinta, yaitu cinta yang senantiasa mendorong kita untuk terus membangun dan memperbaiki negeri ini. Kita bangun dan perbaiki negeri ini dengan menjadi pribadi yang soleh, yaitu pribadi yang berilmu, beramal, dan penuh dedikasi untuk membangun negeri. Pribadi yang soleh akan melahirkan keluarga-keluarga yang soleh, dan keluarga-keluarga yang soleh akan mewujudkan masyarakat yang soleh, dan keluarga yang soleh mewujudkan masyarakat yang soleh. Jadi kesolehan individu dan akan mewujudkan kesolehan sosial. Kesolehan sosial akan menjadikan negeri ini aman, sentosa, dan sejahtera. Dengan kesolehan sosial, segala bentuk kejahatan akan terputus. Dan satu lagi, jangan pernah bosan untuk terus mengampanyekan paham-paham Ahlussunnah yang moderat dan rahmatan lil alamin. Paham moderatlah yang akan menjadikan ini sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76 bersama Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salli wa sallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahlil wafa. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim wa'lamu anna Allah amarakum bi amri azim, amarakum bis salati wassalamin nabiyil karim. Faqala inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'na al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghi was suyuf al mukhtalifah wasyada'id al mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.